wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita yang berkaitan dengan masalah al-amwal allati tajibu biha zakah, yaitu harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang alhamdulillah kemarin secara pembahasan itu kita baru sampai ke nakdan, yaitu emas perak. Untuk selanjutnya an'am. Betul, udah. An'am. Yang kedua, harta yang wajib dizakati itu adalah an'am. An'am itu binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud ini tidak semua binatang ternak. Sebab banyak diantaranya hewan-hewan yang diternak tapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ayah ternak kucing. Aduh, Masya Allah. Ternak ayam, ternak burung, ya. Nah, itu kan ternak juga. Bahkan kelinci juga ada. Terus marmot gitu ya, itu juga kan diternak. Nah, yang dimaksud dengan an'am yang termasuk amwal allati tajibu biha zakah itu adalah hewan-hewan yang sah untuk dijadikan kurban atau akikoh. Hanya hewan ternak itu saja ya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya wahya al-ibil. Ibil itu unta. Wal bakor, yang keduanya sapi. Wal gonam, yang ketiganya gonam. Gonam itu dua isinya, bisa domba, bisa kambing, bisa do'nun, bisa ma'zun. Do'nun artinya domba, ya, ma'zun artinya kambing atau napi embek itu ya. Maka wayulhaqu biha al-ma'zu, diikutkan ke masalah gonam yaitu ma'zu, jadi embek domba ya, sama embek jeung domba teh Pak dina hukumna ari jenisna mah bentukna mah teu sami. Nah, hanya hewan itu saja Pak, ibil, bakor, gonam, onta, sapi, embe atau kambing atau domba. Selain daripada itu tidak. Nah, kalau ada sesuatu yang satu derajat, yang mirip-mirip, ya itu nanti diikutkan ke jenis yang hampir sama. Seperti misalkan kerbau. Nah, untuk di Mekah atau untuk di sana di Timur Tengah itu tidak terkenal itu yang namanya kerbau. Sebab kan kebiasaan kerbau itu derum. Kalau derum itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngeum. Sementara di Timur Tengah sangat jarang sekali air seperti itu. Ya, maka kurang masuk istilahnya, kurang dikenal yang namanya kerbau. Dalam bahasa Arabnya jamus. Ya, al-jamus. Jamus artinya kerbau. Kerbau ini diikutkan hukumnya ke bakor, ke sapi. Ya, ikutnya ke sapi. Nah, ini dalil yang menunjukkan, ya, dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya mengeluarkan
zakat dari hewan-hewan jenis ini, wadala ala wujubi zakat fi hadhil ajnas marwahul Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Abu Bakrin radhiyallahu an katabalahu kitaban wa ba'asahu bihi ilal Bahrain wa fi awalihi bismillahirrahmanirrahim hadhihi faridatus shadaqah allati faradahallahu 'alal muslimin faman salah minal muslimin ala wajhiha fal yu'tiha wa man salah fawqaha fala yu'ta. Ini salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari hewan yang jenis ini, unta, sapi, dan kambing atau domba, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini hadisnya panjang sebetulnya, cuma di sini diperpendek saja. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah mengirim surat kepada Anas bin Malik, ya, yang kala itu beliau ada di Bahrain, dan di Bahrain ini banyak masalah yang berkaitan dengan zakat hewan ternak. Maka Abu Bakar beliau menyurati Anas bin Malik dengan diawali suratnya bismillahirrahmanirrahim, hadihi faridatus shadaqah. Hadihi itu artinya an'am ini, hewan-hewan ini, itu faridatus shadaqah, ini termasuk hewan yang wajib dikeluarkan sedekahnya. Sedekah yang dimaksud adalah zakat allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Itu diantaranya Pak, ya. Sebab wahwa hadisun tawilun, hadis ini hadis panjang. Fihi dzikru hadhil aznas, di hadis itu diceritakan jenis-jenis ini, ibil, bakor, gonam. Sehingga dengan hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu ada, dikeluarkan zakatnya hanya hewan-hewan jenis ini saja. Adapun misalkan yang ternak ayam potong misalkan, itu tidak kena zakat dari sisi hewan ternaknya, tapi nanti kena zakat dari jual belinya, ya, kena zakat dari jual beli. Sebab pada umumnya memang seperti itu, ya, ternak ayam itu intinya untuk kejual beli, gitu Pak, ya. Jadi kena. Kalau pun tidak kena di ternak, kenanya di perdagangan, itu kena, ya. Walaupun nanti dari sisi nisab tidak sama, ya, dari sisi nisab tidak sama. Nah ini saya dipercepat saja. Ini langsung ke ini Kang, ke unsubah atau yang kemarin itu kita sebutkan nisab gonam atau hewan-hewan yang wajib dizakati. Nah, diantaranya untuk unta, terus ke atas, terus masih jauh, terus sedikit lagi, terus. Nah ini bab ini, terus ke atas sampai bagan, tadi yang ada bagan. Terus sedikit lagi. Nah ini nih. Nah ini nih. Ini nisabnya Pak. Ini untuk nisab unta, walaupun kita tidak pernah ternak unta. Bahkan untuk di kita juga tidak ada yang ternak unta hanya ada di kebun binatang saja. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang belum pernah bertemu piece to piece dengan unta, ya. Kalau dari gambar itunya kita sering juga, tapi kalau begini itu jarang juga yang ketemu. Ya, ini nisab unta, ya. Nisabnya itu adalah 5 ekor. 5 ekor unta itu sudah masuk nisab. Nisab itu artinya kemarin dijelaskan batas wajibnya mengeluarkan zakat. Batas wajibnya mengeluarkan zakat yaitu 5 ekor sampai 9. Punya 5 sampai 9 itu sudah nisab. Awal nisabnya adalah 5.
5 sampai 9 ini al-qadrul wajib, ukuran yang wajib dikeluarnya bukan dengan onta lagi, Pak. Ya, sebab kemungkinan besar tidak akan diterima 5 onta dikasihkan 1. Ya, bahkan sampai 9 unta pun kalau diberikan 1 untanya itu kemungkinan tidak akan menerima hukum semacam itu. Ya, sebab terlalu berat. Maka untuk ukuran yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan onta sampai 9 ekor, 5 sampai 9 itu 1 wahidah. Salah satu kambing atau domba. Hanya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba yang wajib dikeluarkan. Dan domba atau kambing yang wajib dikeluarkannya itu adalah domba dan kambing yang sudah memenuhi syarat untuk kurban. Ya, berarti kalau domba usia 1 tahun, kalau kambing usia 2 tahun. Itu syarat untuk sahnya dijadikan hewan kurban. 5 sampai 9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba yang sah untuk dikurbankan. Ketika memiliki 10 sampai 14 unta, baru syatani 2 ekor domba atau 2 ekor kambing. Syat itu wahidul gonam. Syat itu satuan daripada domba atau kambing tadi. Ala yakuna jada'atu do'nin, yaitu yang sudah, kalau bahasa Sunda itu punglak huntunya. Allah, punglak huntunya. Itu bahasa kita, bahasa Sunda itu munglakan. Ya, Bapak, Ibu Sadayana, gini, istilah punglak nih ya. Kalau kita itu artinya kan punglak itu ompong. Artinya sudah lepas dari tempatnya punglak itu. Tapi untuk doma, punten Pak, istilah doma munglakan atau sudah punglak itu bukan berarti si domanya ompong, Pak. Bapak tos ninggal aya doma ompong. Ya. Ternyata Pak, itu hanya sekedar istilah saja. Dulu saya berprasangka seperti itu, yang namanya punglak itu ya ompong. Ternyata ini informasi dari tukang doma, Pak. Ya, dari tukang doma atau dari tukang kambing atau dari tukang sapi, istilah munglakan itu artinya sudah ada perubahan gigi seri yang di depan. Gigi seri yang di depan ketika dibuka, itu ada yang besar. Kalau kita mah yang depan itu kan, yang atas itu sangat besar. Nah, itu yang dimaksud dengan munglakan itu seperti itu. Dari gigi susu ke gigi asli, kalau gigi susu itu rata semua. Nah, kalau gigi aslinya itu, yang tengah itu membesar. Kalau baru besar 1, istilahnya punglak 1. Kalau 2 dengan yang pinggirnya lagi, itu punglak 2. Nanti sampai papak genep. Cek tukang doma, ya papak genep. Ya. Papak genep teh berarti geus genep tahun teh umurna teh Pak, ya. Itu berarti tos rata gigina teh. Nah, maka lamun Bapak ke Idul Adha nih misalkan, ya, mau beli domba, coba tanya ke tukang dombanya, "Mang, munglakan itu apa?" Pasti dibukakan giginya. Tah, iya buktina. Ya, iya gigina geus gede 2 berarti ya geus munglakan. Geus 2 tahun berarti, lapun hiji berarti gedena hiji, tah iya punglak teh. Ya, jadi munglakan sanes ompong gitu eta teh Pak nya. Ieu ceuk tukang doma informasina abdi ge keur ngaji mah teu diterangkeun model kitu teh apal sote ti tukang doma Pak. Nya matak ilmu mah panan naon henteu bijil tina bincurang cek bahasa sepuh teh mah. Nya ilmu mah bijil ti papada urang. Ternyata tukang doma masyaallah punya apa namanya batasan umur dengan melihat gigi, istilahnya munglakan, nah gitu istilahnya Pak, ya. Bahkan ini sekedar pengalaman saja, ya. Kalau nanti misalkan sampai terjadi, dan ini kebetulan pernah dipraktekkan dan alhamdulillah sukses. Mungkin bapak-bapak juga ada yang sama pengalamannya. Ini dari tukang doma senior Pak, oh senior ya. Pokoknya mah dari bujang nepikeun ka maot Pak, tukang doma tah. Profesinya teh tidak berubah. Itu pernah mengalami kejadian ya, ketika si domba diikat, ternyata ikatannya itu ikatan mati.
sehingga muter terus, akhirnya terhimpit, tercekiklah dia, akhirnya kokosodan Pak, ya sampai ke kelojotan, ya mungkin dalam beberapa waktu kalau dibiarkan mungkin bisa mati. Tapi tukang doma ternyata punya teknik yang sangat luar biasa, dan saya juga sangat kagum pada waktu itu, ya dikira itu ada hal-hal yang lain, ternyata itu memang teknik saja, betul-betul dari teknik Pak. Ketika sedang kelojotan, yang lain pada waktu itu panik, ya termasuk saya juga panik, sebab mau disembelih pada waktu itu, ternyata kecekek kokosodan. Tukang domana tenang, jang nuki mah tingalikeun ya Bapak. Cenah bari tenang we Pak. Ya. Itu diambil ekornya yang di belakang itu Pak, dihentak sekaligus. Ditarik dikedepankan dulu, dihentak sekaligus. Dek satu tarikan, itu domba langsung ngajereg-jeg Pak, berele gitu tah. Ya, langsung bangkit kembali. Nah, ini ilmu Pak bisi gitu nya. Entong ngarap-ngarap domba kecekek, emangan bisi aya domba kecekek juga gitu. Dan ini pun pernah saya praktekkan secara kebetulan. Setelah tahu seperti itu, dulu ketika ada yang ngirim kambing dari dinas sosial untuk dibesarkan di tiap petani, nah, kebetulan si kendaraannya itu pakai puso terlalu tinggi Pak, ya aya domba nu ngajeleng Pak, ya si tali nate memang masih kena di luhur, ngagantung ngagoler lagi sami Pak kokosodan kacekek deui wae. Semuanya sudah panik, kata saya mundur masalah gini mah dah pengalaman masalahnya, tapi anger Pak gegebegan sing jadi tingte gitu. Tapi setelah itu ya saya pegang praktekkan sekaligus dek, dan memang dia berdiri. Oh keren tenar harita Pak, pawang doma. Jadi pawang doma. Ilmu Pak Ima disebarkan supaya bermanfaat gitu. Sebab kalau memang tidak didiamkan setengah jam bisa mati. Ya, sebab terhimpit di sininya. Dan itu aneh nate nah beheung karena buntut nyambung nate gitu Pak. Ya, sampai yang senior tadi tukang doma ngomong sambil dia pulang, "Ieu we jang. Doma mah nyawana dina buntutna." Cenah kitu bahasana teh, aduh nyawana teh dina buntutna. Mungkin ini bukan secara ilmiah atau gimana saya juga ngerti, mungkin dari pengalaman lah insyaallah gitu ya, kemungkinan besar. Atau memang ada saraf yang nyambung kayaknya ke situ ya. Sampai ketika dihentak sekaligus langsung berdiri. Oh, salah satunya. Itu ya. Terus ketika memiliki 15 sampai 19 salah susiahin. 15 sampai 19 itu baru 3 ekor kambing. Sampai 15 ekor unta itu hanya 3 ekor kambing saja atau 3 ekor domba. 20 sampai 24 4 ekor kambing atau 4 ekor domba. Jadi belum berurusan dengan untanya. Zakatnya harus dengan kambing atau domba. Baru di sini Pak 25 sampai 35 ini bintu mahod. Bintu mahod itu nama untuk onta yang usianya masih sekitar 2 tahunan. Wahya minal ibil madakholat fi sanatihas saniyah. Artinya bintu mahod itu onta yang usianya masuk di tahun kedua. 1 tahun masuk keduanya. Itu namanya bintu mahod. Kan beda diurang gesok anu kitu Pak. Ya, aya jajalon geuning lamun doma, aya terang tukang doma Pak. Terang jajalon. Jajalon teh Pak, ujang leutik ngurang mah doma kakarek di sapi, lepas di indungna tinu nyusu itu jajalon namanya. Kalau hayam itu ada jajangkar gitu kan. Mimitina mah aya kumupu cenah gitu. Ya, si hayam kumupu, terus sasapihan, terus jajangkar, terus pamangang, terus meso kadituna teh terakhirna teh. Terang meso Pak. Berarti geus meujeuhna dipencit geus meso ieu mah gitu. Itu istilah di kita saja ya. Kumupu sasapihan gitu, jajangkar, pamanggang, tak gitulah istilahnya. Kan di kita juga sama Pak. Aya bujang gitu kan, aya parawan, terus aya bolon, aya naon deui geuning istilah di urang teh gitu.
aya tengah tuwu tepan kolot encan eta teh kitu nya ngora teuing henteu gitu ngora geus lewat kolot acan gitu tengah tuwu paruh baya istilahnya. Nah itulah sapi ge domba ge aya enon onta ge aya ngaranan urutanana ada bintu mahod. Itu 1 ekor bintu mahod usianya 2 tahun. Kalau 36 sampai 45 bintu labun. Wahya minal ibil madakholat pisalisah fi umriha. Yaitu unta yang usianya 3 tahun. Berarti ini Pak, ya, tukang unta kalau dia tidak pengalaman dengan melihat gigi itu yang tadi, ya, si tukang unta itu harus betul-betul bikin akte kelahiran Pak ini mah. Sebab ini ditentukan usianya Pak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bapak ulah wakaseri domba Garut anu mahal mah aya akte kelahiranana. Bahkan nasabna ge disebutkeun ieu teh anak teh si anu cenah disebutkeun teh teh. Tukang domba Garut di Cibuluh ya, anu asli mah kitu Pak. Da bibit itu menentukan gitu, bibit teh ya, bibit unggul ieu mah gitu. Nah itu dari 46 sampai 60 itu nanti onta hikoh. Onta hikoh itu adalah onta yang usianya masuk ke 4 tahun. 60 sampai 90 2 bintu labun. 91 sampai 120 onta hikoh, 2 onta hikoh, yaitu 2 onta yang usianya 4 tahunan. Itu Pak ya, istilahnya seperti itu. Nah dilanjut terus ibu bapak sekalian, yang kedua itu adalah sapi. Awal nisabnya sapi itu 30 ekor. Kalau memiliki 30 ekor sampai 39 ini tabiun atau tabiatun. Yang wajib dikeluarnya adalah sapi tabe atau sapi tabeat. Artinya sapi yang usianya 1 tahun. Itu namanya tabiun. Tabi itu turut, artinya si sapi tersebut masih mengikuti induknya walaupun sudah tidak menyusui. Masih kena eneng lamun dina ieu mah dina naon? Dina muning mah eneng gitu, lain eneng. Ari sapi naon? Moh berarti. Nah, terus 40 sampai 59 musinah itu ya onta yang umurnya sudah 2 tahun. 60 sampai 69 tabi'ani, 2 onta, 2 sapi tabi. 70 sampai 79 musinah wa tabi'ah, 2 tapi yang 1 musinah, yang 1 tabi. Nah, itulah istilah-istilahnya Pak, dan selanjutnya keun we teruskeun. Ya, damal di Bandungan karituna oge kusabab lieur teuing ieu nya. Intinya dari 30 ekor mulai kena zakat, dari 30 ekor. Nah, nisabnya. Terus ini gonam. Ini kambing atau domba. Pala zakat tapiha hatta tablugo arba'ina ra'san. Tidak ada wajib zakat sehingga kambing tersebut sampai 40 ekor. Nah, di kita itu salah Pak. Tidak sama dengan yang di Arab. Kalau di kita itu yang jadi hitungan dengan ekor. Ari ekor kan apa? Buntut. Kalau di Arab mah ra'san, kepala. Ya, jadi bukan 40 ekor tapi 40 kepala yang dihitung, bukan ekornya gitu. Tuh, ya, arba'ina ra'san, tidak sama istilah saja. Nah itu ya, faida balagot arba'ina ra'san, ketika sampai 40 kepala wajabat pihak wahidatun minha. 40 ekor domba sampai 120. Masya Allah Pak, 40 ekor sampai 120 syatun, hanya 1 ekor saja yang dikeluarkan, hanya 1 ekor ya. Sama hukumnya dengan yang tadi, mau dengan domba itu boleh atau dengan kambing juga boleh, tapi kambing usianya 2 tahun. Kalau domba usianya cukup 1 tahun. 121 sampai 200 hanya 2 domba. 201 sampai 300 itu 3 domba. Itu ya wajibnya. Tapi Masya Allah Pak ya, yang namanya kambing atau domba ya, jarang-jarang di kita memiliki sampai 40 ekor. Petani itu jarang Pak ya. Kalau banar judulnya beda Pak ya. Kalau banar nih, banar domba itu biasanya kepemilikan si dombanya itu tidak sampai haul Pak, tidak sampai haul. Sebab dia itu biasanya beli itu
beli domba itu yang sudah agak gede terus dibesarkan, dan itu pun jarang sampai 1 tahun. Nah akhirnya bandar-bandar yang suka jualan seperti itu kena hukum zakatnya bukan dari dombanya tapi dari jual belinya nanti, ya, dari jual beli. Sabab terus muter itu balanjakeun deui. Jadi bukan dari dombanya tapi dari jual belinya nanti, tijaroh. Itu Pak, ya. Nah, ini nanti di bawahnya Bapak sekalian ada penjelasan tentang syarat yang khusus mengenai zakat hewan ternak. Ini ada 3 Pak. Ya, ada 3. Antakuna saimah di atas kata. Antakuna saimah. Wajibnya zakat onta. Nah, itu 1 kan, antakuna saimah. Onta, sapi atau kambing atau domba, ini syarat pertama wajib zakatnya itu adalah yang pertama nisob. Jelas, nisob itu jadi patokan. Kalau tidak nisob berarti tidak wajib zakat. Yang kedua, antakuna saimah. Saimah itu dilepas, muncul orang Sunama diabur, diliarkan. Tidak dikasih kandang. Nah, seperti di kita itu rata-rata hewan ternak pasti pakai kandang. Kandang pakai kandang, ya, berapapun banyaknya, sampai nisab sekalipun, ketika pakai kandang, terus pakannya kita yang nyari, ya dikasih diurus itu tidak kena zakat. Ya, yang kena zakat itu yang diliarkan, seperti misalkan contoh ya, ketika jemaah umroh atau jemaah haji ya city tour ke beberapa tempat, itu terlihat baik onta atau kambing bahkan keledai itu liar ke sana kemari, diliarkan, tidak ada kandang khusus. Paling-paling bukan kandang Pak, hanya dibatas dengan ram kawat saja. Ya, supaya istilahnya bisa berkumpul di situ. Kalau besoknya mau dikeluarkan, bukakan keluar lagi. Jadi tidak ada kandang, diliarkan dan tidak dikasih pakan secara khusus. Artinya teu dipangaritkeun Pak. Tidak diambilkan rumputnya. Diambilkan rumputnya itu di waktu-waktu tertentu saja. Ya, dikarenakan misalkan kalau dalam keadaan tidak ada atau kurang, baru itu diambilkan dari tempat lain. Umumnya tidak. Ya, seperti misalkan domba-domba yang ada di Australia, itu kan 1 gunung, 2 gunung, 1 lembah, 2 lembah, itu diabur. Nah itu Pak, yang semacam itu namanya saimah. Berarti syaratnya setelah haul, hewan tersebut di kandangan apa diliarkan? Nah, untuk di kita itu jarang yang diliarkan Pak. Kenapa? Jangankan diliarkan, di kandangan juga hilang. Nah, gitu di kita. Kreatif di kita itu, banyak yang kreatif sekali. Ya, ngurus ente, ngukut ente, usum ngajual, nganyokot anu batur. Nah, itulah kreatif itu, tingkat tinggi itu. Kreatifnya luar biasa. Ya, gitu Pak. Jadi di kita itu jarang yang diliarkan, sebab memang hilang Pak, untuk di kita itu ya hilang. Tapi katanya wallahu alam, untuk wilayah Madura, Bali, sapi-sapi itu banyak yang diliarkan. Ya, tahu enggak, saya juga tidak pernah melihat. Paling yang saya pernah lihat itu di sekitar daerah Cidaun ke sana, ke selatan, ya itu sampai ke Citapen ke sana, yang ke Jampang ke sana akhirnya. Itu memang diliarkan. Banyak di kebun karet, banyak di kebun kelapa, itu memang sapi merah itu diliarkan. Aman di situ Pak. Kenapa? Sebab ketika berani mengambil salah satunya, carang karuntah karena beteng. Aman watak dirinya Bapak. Ya, carang karuntah karena beteng wah. Itu ketika berani aja ngambil, udah gak akan lama orang tersebut, wallahu alam dengan cara apa saya juga kurang mengerti lah. Ya, dalam masalah semacam itu. Sehingga aman saja Pak. Diliar, tak kalau diliar, ketika cumpon sesuai syaratnya sudah nisab maka wajib. Tapi itu pun menunggu syarat yang selanjutnya.
anta takhidal masyah lidar. Artinya kita berternak hewan tersebut untuk dimanfaatkan, baik susunya atau dagingnya atau bulunya. Kalau untuk dipekerjakan itu tidak wajib zakat. Seperti misalkan kambing di kita, bukan kambing, kerbau. Ya, kerbau di kita, Pak. Umumnya orang punya kerbau itu bukan untuk dikonsumsi, tapi dikerjakan. Tenaga yang dipakainya. Atau sapi misalkan di beberapa tempat di kita, sapi pun ada yang sapi yang dikerjakan. Pakai narik sado lah, atau membajak sawah atau kebun misalkan dipakai. Nah, sapi-sapi yang semacam itu tidak kena zakat. Yang kena zakat itu yang dikonsumsi, ya, atau yang dimanfaatkan sebagian dari tubuhnya. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Yang ketiga haul. Ya, haul itu artinya tahun berikutnya, tepung tahun. Onta, sapi, domba, syaratnya nisab, terus diliarkan. Yang ketiganya tidak untuk dipekerjakan. Yang keempatnya hal. Itu syarat yang berkaitan dengan wajibnya mengeluarkan zakat hewan ternak. Nah, untuk selanjutnya itu zuru wasimar. Zuru wasimar. Zuru yasimar yang dimaksud di sini adalah zuru ada. Nah, ini. Ya, azuru wasimar miqdaru ma yajibu pihani subha sabaqo bayanul asnaf alati tata'allaqu biha zakat minaz zuru kama sabaqo minad dalil bayana dalil minal Quran wa sunnah ala dalik. Yang dimaksud dengan zuru ini adalah mayak tatuhun nas. Artinya makanan yang dijadikan kekuatan oleh manusia. Makanan yang dijadikan kekuatan oleh manusia maksudnya adalah makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu adalah makanan pokok yang menjadikan kekuatan. Di kita untuk makanan pokok itu berasal dari padi. Ya, maka yang dimaksud dengan zuru adalah padi. Sebab padi itu adalah sumber asal untuk makanan pokok. Di daerah lain misalkan ada gandum, ya, ada jagung, ada ubi juga. Terus ada apa lagi? Singkong juga ada. Ya. Nah, kalau memang tanaman tersebut dijadikan kekuatan, maka itu masuk sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk kita di Indonesia alhamdulillah ya sudah hampir pemerataan katanya. Ya, dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah mengenal yang namanya beras, ya, dan makanan pokoknya kita itu sekarang ke beras, walaupun dulunya bukan. Nah, itu Pak, ya. Nah, ini nisabnya Pak. Nisabu simar awizuru ma la yaqilu an khamsati ausakin kailan. Ini nisabnya itu adalah 5 wasak. Nah, masalahnya 5 wasak ini berapa? 5 wasak itu berapa? Coba diangkat ke atas. Rasulullah SAW mengatakan, wadalil qaulu SAW laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Nah ini hadisnya nih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada di bawah 5 wasak mengeluarkan sedekah, artinya mengeluarkan zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat makanan pokok ketika tidak sampai 5 wasak. Ini 5 wasak, Ibu Bapak sekalian, ini sama dengan istilah ukuran ketika kita menjelaskan bab wudu. Air yang suci, air yang besar itu adalah 2 kulah. Kulah itu bahasa dulu. Wasak juga bahasa dulu. Ya. Atau seperti kemarin miskol, itu miskol juga bahasa dulu, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperkirakan mahwal wasak, apa itu wasak? Al wasak minal makayil, wasak itu termasuk takaran, yang ditakar, bukan yang dikilo, yang ditakar. Qad qadarahu Rasulullah SAW bisitina so'an. Rasulullah SAW mengukur
satu wasak itu 60 sok. Liur pan-pannya 50 sok. Sebab wasak teu nyaho. Sok gitu ngarti deh nya. Satu wasak 50 sok. Min si'anil Madinah fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, dari soknya Madinah, takaran Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang di hadis disebutkan bahwa Ibnu Hibban mengatakan al-wasak situna so'an. Satu wasak itu 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? 60 kali 5 berarti 300 sok. Maka wasok yusawi arba'ata amdadin. Satu sok itu 4 mud. Allah. Sok rek kumaha tagis kitu. 4 mud, satu mud was atau tinggal nya atau satu sok itu salah satu altarin 3 liter tong kana mud ai lieur mah kana literkeun we. Nah satu sok itu 3 liter. Makanya untuk mengeluarkan zakat fitrah wajib dari satu jiwa itu adalah satu sok. Satu sok di sini disebutkan bisalah sati altarin 3 liter. 3 liter berapa kilo? Kurang lebih 2,5 kilo. Ya, padahal itu lebih 1 on. Ya, 2 kilo 400 on. Eta mah bapak rek dicokot deui saos pek teu naon kitu nya. Ai teu kararagok mah. Ya, sebab 2,5 kilo itu insya Allah lebih dan itu sempurna. 2,5 kilo gitu Pak ya. Payakunul wasak ala hada mi'atu wasamanina litron. Berarti wasak ya ketika dihitungkan ke liter itu kurang lebih 180 liter. Wanisabu juru kali berapa? Kali 5. Sehingga nanti wanisabu juru wasimar tis umiati litrin kailan sama dengan 900 liter. 900 liter beras. Nah masalahnya begini Pak, kalau yang dimaksud di sini ini sudah bersih tanpa cangkang. Nah kalau pakai cangkang, cangkang teh cangkangnya yang di luarnya itu kulumud itu ya, itu lain lagi. Makanya Bapak sekalian, untuk mempermudah permasalahan di kita ya, para ulama kita itu sudah menyebutkan bahwa kalau masih ada cangkangnya itu 1 ton ya, 1 ton. Makanya pertanian itu nisabnya 1 ton. 1 tonnya itu ketika masih ada cangkang, seperti ketika di sawah ya. Sebab yang namanya zuru dan simar, makanan pokok dan buah-buahan, zakatnya itu yaumah hasodih, artinya di hari dia panen maka di waktu itu dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa ukuran wajib? Tergantung dalam pengurusan ya. Kullu zar'in al samarin yusqa bima'il matar awi bima'il anhar. Setiap pertanian yang diairi dengan hujan atau dengan sungai ini usrun 1/10. Berarti 10%, berarti 1 ton sakintal. Kalau pakai biaya ya, pakai biaya itu misalkan pakai mesin ditarik atau menyuruh orang untuk membawakan air dan menyiramkan dan mengeluarkan biaya, maka nisabnya nisful usur ya, setengah dari 10%-nya berarti 5% itu ngeluarkannya, dan itu dikeluarkan di hari ketika panen. Terus begini Pak, ketika satu panen tidak nisab ya, terus di tahun itu bisa 2 kali panen, maka yang 2 kali panen itu disatukan, asal masih di dalam 1 tahun. Sekarang panen itu bisa setahun 2 kali, itu bisa digabung kalau tidak nisab ketika 1 kali panen. Tapi kalau 1 kali panen langsung nisab, keluarkan.
panen yang berikutnya misalkan nisab lagi, keluarkan. Gitu Pak ya, jangan sampai begini, setiap panen tidak nisab, tidak keluar. Ya, bulan berikutnya ketika panen misalkan tidak nisab, tidak mengeluarkan zakat lagi. Padahal kalau digabung dari panen ke-1 dan ke-2 itu nisab. Nah, itu sebetulnya wajib dikeluarkan zakatnya. Itu Pak ya, diantaranya seperti itu. Zuru dan thimar. Nah, sekarang ke mustahik saja, sebab kemarin yang untuk tijarah sudah dijelaskan. Terus sekarang ke mustahik. Itu selanjutnya halaman 320, masorifu zakat. Masorifu zakat. Terus. Ini untuk mengenal asnaf zakat. Itu haji dan umroh itu mah terlalu jauh. Ke bawah lagi. Terus. Itu bab puasa, terlalu jauh. Dikit lagi. Terus. Itu bab puasa. Yang dari tadi itu tidak jauh kan? Nah ini nih. Babnya masorifu zakat. Terus. Dikit lagi. Kayak piatu ada terus lagi. Nah, masorifu zakat. Masorifu zakat itu artinya al-mustahiquna lizakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini supaya kita paham mengerti mustahik zakat itu siapa saja dan apa saja. Ya. Laqad dzakarallahu ta'ala al-mustahiqina alladziina tusrafu ilaihimuz zakah biqaulihi. Ini dalilnya Pak, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir. Fuqara bentuk kalimatnya jama Pak, fuqara. Masakin juga jama. Ya. Wal amilina 'alaiha, dan amil itu yang mengurus. Nanti kriterianya amil seperti apa? Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf. Wapir rikob, dan hamba sahaya. Wal gorimin, dan yang punya hutang. Wapi sabilillah, dan sabilillah. Wabni sabil, dan ibnu sabil. Jumlahnya ada berapa? 8 asnaf. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengatakan bahwa sedekah itu untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Faridotam minallah. Ini menjadikan kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Nah, terus begini Pak. Kalau semuanya ada nih asnaf yang 8. Ini mah kalau saja. Ya, sebab tidak akan ada semuanya. Apalagi sampai saat ini. Kenapa? Sebab rikob sudah jelas-jelas tidak ada Pak. Rikob itu hamba sahaya. Sekarang di dunia tidak ada istilah perhambaan, sudah disejajarkan. Ya, penjajahan di atas dunia itu dihapuskan. Itu amanat UUD. Ya, amanat undang-undang dasar gitu ya. Bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Makanya dengan datangnya Islam, salah satu misinya adalah paku rokobah. Paku rokobah itu membebaskan hamba sahaya, sebab di mata Allah orang itu sama. Nah itu Pak. Nah rikob ini sudah tidak ada Pak. Ini kalau ini namanya juga kalau Pak ya, lamun mustahik zakat ada semua, maka harta zakat harus dibagi 8. Harus dibagi 8. Itu ketentuannya Pak, harus dibagi 8. Dibagi 8-nya itu dengan pembagian yang rata. 1 asnaf 1/8, 1 asnaf 1/8, 1 asnaf 1/8, semuanya dapat 1/8 atau 12,5%.
12,5% setiap asnafnya. Setelah itu bagikan kepada jumlah mustahik yang ada di asnaf itu. Ya tinggal dibagi saja berapa orang, ratakan tos gitu Pak. Nah sekarang masalahnya begini Pak, di setiap tempat tidak semuanya ada. Maksimal yang ada itu rata-rata di setiap tempat itu hanya 4 asnaf saja Pak. Rata-rata nih ya, rata-rata. Nah fakir sudah jelas ini pokoknya, yang keduanya miskin, yang ketiganya amilin. Nah biasanya yang keempat ini sabilillah. Ini masuk sabilillah, walaupun nanti saya jelaskan sabilillah itu apa. Ya. Nah ini sabilillah, sehingga rata-rata ada 4. Rata-rata ada 4 asnaf nih. Terus yang 4 lagi kemana bagiannya? Tuh Pak, bagian yang 4 yang asnafnya tidak ada di tempat itu dilimpahkan ke asnaf yang jumlah mustahiknya lebih banyak, dimasukkannya ke situ Pak. Ya, di antara yang 4, di antara fakir miskin, siapa tadi, amilin dan sabilillah, jumlah di dalamnya mustahik yang paling banyak itu mana? Coba diperkirakan saja sama Bapak misalkan, ya banyak mana? Banyak fakir, banyak miskin. Banyak miskin berarti yang 4 asnaf masuk ke situ. Ya, berarti 50% Pak. Ya, 50% masuk ke asnaf miskin yang tadi itu sudah punya 12,5%. Ya, berarti jumlahnya itu 62,5 ya. 62,5%. Nah ini numpuknya di sini, sebab memang mustahiknya paling banyak. Untuk yang lain itu cukup satu bagian saja. Itu caranya seperti itu Pak. Sebab untuk amil tidak banyak, ya untuk sabilillah juga tidak terlalu banyak, fakir juga tidak terlalu banyak. Nah oleh sebab itu Bapak harus tahu apa yang disebut dengan fakir. Ini definisinya Pak. Al-fuqara, pukoro, lamun orang Sunama kokoro Pak. Ya, eta teh meureun jiga nama pukoro teh tina kokoro kokoro teh tina pukoro teh. Nya kokoro manggih rayagung meureun Pak. Kokoro manggih mulut, kokoro manggih rayagung pokoknya nama Pak. Pukoro itu jam'u pakir, jamaknya pakir, berarti satu orangnya disebut pakir, kumpulan orang pakir disebut pukoro. Nah ini definisinya Pak. Huwa man la malalahu, orang yang tidak punya harta. Jadi kriterianya. Yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, ya, yang bisa mencukupi kebutuhannya. Mat'aman, baik itu makanan, malbasan, baik itu pakaian, maskanan atau tempat tinggal. Orang yang tidak memiliki harta yang berkaitan dengan makanan, pakaian atau tempat, itu masuk kategori fuqara. Itu fakir. Kaman yahtaju ila asratin pala yakdiru ila ala salasatin. Seperti orang yang membutuhkan 10 tapi dia tidak ada kemampuan menghasilkan 10, paling-paling dia hanya bisa mendatangkan 3. Kebutuhan 10.000 tapi yang dia dapat hanya 3.000 saja. Maka 3.000 ini tidak mencukupi kebutuhannya. Maka masuk kategori fakir. Ya, yang kedua masakin. Masakin itu jama dari miskin. Huwa man lahu syai'un yasuddu masadan min hajatihi. Miskin itu orang yang memiliki sesuatu yang bisa menutup kebutuhannya. Yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Ya, artinya dia bisa memenuhi kebutuhannya walakin layak pihi, tapi kebutuhannya itu sebetulnya tidak cukup. Terpenuhi tapi tidak cukup. Itu Pak, ya. Kaman yahtaju ila asratin masalan pala yajidu ila samaniyatan. Dia membutuhkan 10 tapi yang dapat 8. Nah, sehingga dengan 8 itu sebetulnya dengan 8 itu sudah terpenuhi tapi tidak tertutup gitulah. Terpenuhi tapi tidak tertutup. Nah, ini masuk kategorinya miskin.
Ada penghasilan Pak, ada, dan bisa makan, bisa menutupi ngantu warareg misalnya, gitu ya. Atau misalkan tidak sempurna gitu istilahnya. Nah, itulah yang disebut dengan miskin, dan ini masuk kategori paling banyak Pak. Ini kategori paling banyak. Ya, kalau miskin itu tidak terlalu repot, artinya makanan ada, ya pakaian ada, rumah juga ada, ya. Tapi kesemuanya itu di bawah layak gitu istilahnya, ya. Tapi tidak seperti fakir. Fakir itu masya Allah, ya sangat mengenaskan kalau fakir. Bahkan fakir ini salah satu kriterianya Pak, kehidupannya itu banyak ditopang oleh yang lain, ya, atau banyak dibantu dengan yang lain. Sebab dia untuk menghasilkan lebih dari itu dia tidak mampu. Itu fakir. Yang selanjutnya apa? Mu'ala, amilun. Ah, ini amil nih, amil. Ya para amil, dan bukan para amil. Terus bentuk tacan. Terusnya alhamdulillah. Al amiluna 'alaiha. Hum, nah ini Pak. Al ummal. Yang namanya amil itu adalah al ummal, pekerja. Al muwaddafuna wal jibah alladhi yasta'ina bihimul imam. Artinya pekerja yang memang dibentuk, ya, dengan tujuan yasta'inu bihimul imam, membantu pemerintah lijam'i zakat, untuk mengumpulkan zakat, wa tauji'iha, dan membagi-bagikan zakat. Jadi memang yang namanya amil itu pekerja yang dibentuk, ya, yang tujuannya itu membantu pemerintah untuk mengelola, ya, dan membagikan zakat kepada mustahiknya. Sebab yang punya kewenangan untuk mengumpulkan zakat itu memang pemerintah. Itu dikarenakan untuk pemerintah repot kalau langsung turun, maka dia secara khusus istilahnya mewakilkan kewajibannya kepada Kemenag, Kementeri Agama. Kementeri Agama terus perwakilannya diturunkan lagi ke pemerintah daerah sampai ke KUA. Ya, nah KUA ini bekerja sama dengan kecamatan setempat. Makanya ada surat, ada kan suratnya? Ya, UPZ-nya itu. Ya, betul Pak, ada ya? Nah, itu surat resminya Pak. Itu surat resmi untuk masalah amilin. Sehingga harus betul-betul diangkat, betul-betul ditunjuk. Muncak kasar mah di SK-an. Itu amilin teh, itu asal-asalan, ya, gitu. Sehingga wahum yu'tauna ujrata mislin. Sebetulnya dikarenakan status amilin itu pegawai, ya, pegawai petugas, maka dia itu diberikan ujroh misil. Ujroh misil itu gaji Pak. Gaji dari hasil kerja mengumpulkan dan mengelola zakat. Nah, gitu ujrotu misli amalihim. Mencukurama UMR itu Pak. Ya, ujroh misil deh. Alladhi qamu bihi wala yujadu lahum ala dalik. Bahkan la yajuju i'ta'uhum, tidak boleh memberikan mereka, ya, nisbatan muayyanatan mimma yajibuna idla dalila ala hadapi syar'illah wa innama hum ujaro payu'tauna ujrata misli amalihim la goeru. Untuk, nah ini Pak yang jadi suka keliru di kita itu Pak, ya. Ujroh misil itu gaji dari pekerjaannya, istilahnya cocoknya atau pasnya berapa, itu dari hasil kerjanya itu, ya. Nah, maka disisihkan dari situ, dan bagiannya bukan bagian dari istilah naon namina teh Pak, seperti ke fakir miskin dan seperti ke yang lainnya, tapi istilahnya ujroh teh buruh atau gaji gawe gitu Pak, bukan hak dari zakatnya itu, bukan itu, ya. Sehingga amil, yang disebut amil, kalau tidak mau bekerja dicoret saja, ya. Nah, siapa namanya tukcing, begitu dibentuk cicing, ya, gitu, ya. Ayo itu tunjuk itu tanya, tanya nyampa acan,
Itu ya, artinya harus ada bagian-bagian yang ditentukan untuk dikerjakan. Masing-masing punya wilayahnya. Aya nu nyatet wae aya misalkan nya, nu ngiloan aya, nu narikan aya, nu ngabagikeun aya. Itu semuanya bekerja di porsinya masing-masing dan dia mendapatkan ujroh. Ujroh itu artinya buruh anu pantes tina gawe eta, bukan dari apa namanya? Istilahnya hak dari zakatnya itu bukan dari hak zakatnya itu. Tidak seperti mustahik yang lain. Jadi penamaannya itu adalah ujroh gitu. Buruh gitu, buruh gawe dan memang digawe gitu. Tuh, berapa? Ya sepakatnya berapa? Diratakeun tama amilin menangna sabaraha. Ya. Dari yang ada tersebut misalkan gitu ya. Makanya enggak, makanya maksudnya tidak dapat zakat yang khusus zakat, tapi dari ujroh. Sehingga diberinya payutona ujrotu misli amalihim la goeru, tidak yang lain. Artinya zakat menang, ambil menang, bukan justru. Jadi yang dapatnya dari upah kerjanya saja. Upah kerja, begitu. Bahkan begini Pak, yang namanya amilin ini ya bukan hanya mengelola zakat fitrah saja, tapi keseluruhan zakat. Dan itu DSK-an Pak. Di sini ada misalkan badannya, artinya ada tempat untuk mengelola itu, UPZ-nya, dan UPZ-nya tidak musiman, itu istilahnya maksud saya Pak. UPZ-nya tidak musiman, tapi UPZ-nya itu betul-betul berjalan sesuai SK. Biasanya dari Baznas itu 5 tahun sekali Pak, diangkat 5 tahun sekali, dan bekerjanya itu untuk mengumpulkan semua zakat, bukan hanya zakat fitrah saja. Sehingga kalau sudah dibentuk, sudah ada wewenang untuk ya istilahnya mengajak, menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk mengeluarkan zakat di sini saja dan dikelola di sini. Gitu Pak ya. Dari sebab kenapa? Sebab kita resmi kalau memang sudah ada UPJ seperti itu, ada pengangkatan, bahkan ada SK-nya Pak. Seperti itu. Ya, dihimbau, didatangi, diajak ngobrol, bahkan ketika ada yang konsultasi bagaimana cara menghitungnya, kita hadapi terus. Ditarik zakatnya, dikelola oleh UPJ tersebut. Saya jamin Pak ya, kalau misalkan satu blok saja, atau ini jangkauan Masjid Jami kemana ini? Jangkauannya berapa blok? 7 RT. Sok Pak, 7 RT dihimbau. Sebab yang nama zakat itu Pak, Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, ini perlu diingat oleh semuanya muzaki ini, Rasulullah mengatakannya seperti ini Pak. Ya, zakat itu turodu min agniyaihim wa tu'khodu min agniyaihim wa turodu ila fuqaraihim. Diambil dari agnia kampung itu, dikembalikan ke fuqara kampung itu. Artinya memberdayakan yang ada untuk yang ada. Entong eleh ku PR dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kan gitu nya. Nah, zakat pun seperti itu. Ya, dari masyarakat sini diambilnya untuk siapa? Untuk masyarakat sini dulu. Kalau sudah terpenuhi, masih ada, boleh ke luar tetangga, tapi penuhi dulu yang di sini ya. Nah, di kita Pak sebetulnya kalah langkah juga sama badan-badan zakat swasta, walaupun mereka itu minta izin dan minta legalitasnya ke pemerintah ya, seperti misalkan dompet duafa atau rumah zakat ya, padahal di kita sudah ada Baznas masalahnya sebetulnya ya, cuman di kitanya aja kurang gitu. Sehingga mereka itu bisa memanfaatkan yang sangat luar biasa Pak. Dengan memasang spanduk di mana-mana, pasang rekening, ya, terus langsung masuk. Dan apa yang terjadi? Ketika betul-betul pengelolaannya, bisa ada rumah sakit, bisa ada sekolah, ya, atau bisa ada fasilitas-fasilitas yang bermanfaat lainnya. Itu diantaranya, begitu Pak, ya. Nah ini zakat ini kalau dikelola bukan hanya dengan zakat fitrahnya saja, dan dengan zakat malnya itu akan kontinu Pak. Ya, cuman dihimbaunya sebaiknya zakat itu ke tempat atau ke amil yang ada di kita dulu, terus dikelola di kita. Kalau bisa seperti itu Pak Ji. Sangat luar biasa insya Allah. Sejahtera masyarakat sekitar di kita, moal nepikeun ka kokorelengan teuing pada istilahnya ya. Seperti itu. Itu amilin. Terus mu'alaf, apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu makna umumnya sudah saya jelaskan aja lah. Mu'alaf itu makna umumnya adalah orang yang baru masuk Islam. Itu makna umumnya. Padahal secara maksud hakiki dari mu'alaf itu adalah orang yang masih
diolok, apa diolok itu Pak? Dirayu ya, itu supaya teguh, supaya kuat di dalam Islam. Biasanya orang yang baru masuk itu masih dikhawatirkan keimanannya. Padahal yang terjadi Pak, kebanyakan yang terjadi, yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang tadinya berpikir. Sehingga dia punya keyakinan bahwa yang saya pilih ini adalah benar. Buktinya tidak sedikit mereka yang tadinya segala ada segala punya ditinggalkan Pak. Ya, jadi bukan urusan masalah ada harta dan tidak ada harta, ternyata adalah kebenaran yang sudah diyakini Pak. Rata-rata kalau dari kalangan kita masuk Nasrani biasanya beteungna lapar. Ya, biasanya pabelit ejeng duit. Biasanya persaingan akhirnya urusan dunia kalah keluar. Itu rata-rata kalau di kita. Seperti jelema edan si Ibrahim, Saripudin Ibrahim, itu kan jelema edan. Ya, jelas itu Pak. Mereka itu dan kita sudah tahu ternyata dia itu kalah bersaing ketika masih jadi guru di Az-Zaitun. Dia menginginkan sesuatu tapi kalah, akhirnya dia keluar dan menjelekkan Islam. Itu asbab nujul nate Pak. Ya, asbab burud nasi Saifuddin Ibrahim tak jurik jarian deh Pak. Ya, gitu. Naudzubillahi min dalik. Betul, ya. Itu dikarenakan duniawi dia, bukan karenakan kebenaran, bukan. Ya. Nah, rata-rata yang masuk Islam baru itu hasil dari berpikir. Itu rata-rata seperti itu, ya. Dan memang seperti itu adanya, Pak. Nah, itu mu'alaf sebetulnya orang yang masih dirayu hatinya. Dirayu hatinya supaya dia teguh dalam keimanan, terutama di dalam menghadapi kehidupan. Sebab kalau misalkan dalam kehidupan terlalu banyak yang kurang, akhirnya dia menyesal masuk Islam dan keluar lagi. Nah, untuk antisipasi seperti itu maka diberikan dari zakat, diberi zakat itu Pak. Nah, terus kaum muslimin pun ketika memang keadaan imannya lemah, bahkan dia bergaul dengan orang-orang kafir misalkan, dan dikhawatirkan dia bisa terlibat ke bawah ke sana, dia termasuk mu'alaf juga. Ya, bahaya ini Pak. Kalau banyak main-main dengan mereka dan kebutuhannya dipenuhi oleh mereka, ini tidak menutup kemungkinan bisa tertarik juga. Itu ya. Nah, itu termasuk mu'alaf juga itu ya. Walaupun sebetulnya mu'alaf itu istilah awalnya adalah orang yang baru masuk Islam. Al muslimun hadasu ahdin bil Islam, yang baru masuk Islam. Di situ diberikan untuk memperkuat keimanannya. Diperhatikan terus gitu supaya dia tetap istiqomah di dalam keagamaannya. Itu walaupun yang saya beberapa orang temui dan saya bisa berdiskusi dengan mereka itu pun sebetulnya tidak mengharapkan diberi itu, sebab saya masuk Islam bukan karena itu. Itu rata-rata yang pernah bertemu dan ngobrol. Ya. Tapi kan kita sebagai kaum muslimin dikarenakan memang dia membutuhkan, ada hak untuk diberikan untuk mereka. Itu namanya mu'alaf. Terus rikob itu hamba sahaya. Tapi hamba sahaya ini Pak banyak jenisnya, ya. Yang dimaksud di sini adalah abid mukatab. Abid itu ada banyak Pak, ya. Ada mudabar, ada muba'ad, ada walad, ada mukatab. Nah, yang diberikan zakat itu adalah abid mukatab. Abid mukatab itu apa? Abid yang ada akad perjanjian dengan majikannya. Kata majikannya, kamu boleh bebas asal kamu bisa menebus dirimu. Hargamu sekian. Nah, sehingga si abid ini berusaha bekerja dan menebus dirinya. Untuk mempercepat supaya dia cepat merdeka, maka dikeluarkan dari zakat. Untuk supaya cepat bebas. Itu abid mukatab. Ada juga abid mudabar. Abid mudabar itu hamba sahaya yang perjanjian dengan majikannya, kalau aku mati kamu merdeka. Tidak diwariskan, aku mati kamu merdeka. Ada abid walad. Abid walad itu abid yang punya anak dari majikan. Ya. Kan namanya hamba sahaya itu boleh oleh majikannya Pan. Ketika dia dimiliki hasil dari beli itu boleh. Ya lumayan jang papantengan misalkan keur indungna ieu ya aider teh mecakeun jadi boga budak. Maka abid walad, anaknya tetap abid walaupun bapaknya merdeka. Maka makruh kawin ka abid sabab ngalobakeun abid ka dituna. Tuh,
Tapi daripada kawin jeung jalma kafir, cek Allah dina Al-Qur'an, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka tapi kafir. Gitu ya, sebab kafir nurunkeun kafir ka dituna. Ari ieu mah nurunkeun abid, abid masih bisa diomean. Dimerdekakeun merdeka gitu istilahnya. Tuh diantaranya Pak. Terus gorimun, ya ini gorimun ini siapa ini? Orang-orang yang punya hutang ini apa? Siapa? Nah ini kriteria secara umumnya artinya punya hutang. Tapi yang dimaksud dengan gorim itu adalah orang alladzina asqalat humuduyun ajaju an wafaiha. Dia punya banyak hutang dan kerepotan untuk membayarnya. Yang jadi masalah, hutang urut naon gitu deh Pak. Hutangna urut naon. Ternyata para bapak, para sepuh sekalian, zakat apa diberi zakat orang yang punya hutang itu hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan yang wajib, seperti menyekolahkan anak, ya, atau hasil ke rumah sakit dikarenakan ada sakit yang berat misalkan, ya, atau misalkan anak yang di pesantren misalkan. Yang membiayai itu sampai nganyuk ngahutang, atau termasuk gorim itu li islahi datil bain, orang yang bisa membereskan dua kelompok yang sedang bersengketa. Ya, ada dua kelompok yang sedang bersengketa mempermasalahkan sesuatu, nah berkaitan dengan urusan uang misalkan atau dengan urusan materi, nah dan dia bertanggung jawab supaya dua kelompok ini bisa damai, dia sampai meminjam uang untuk mendamaikan mereka. Dan dari hasil pinjaman uang itu damailah misalkan dua kelompok ini, nah dia menanggung hutang, boleh menerima dari zakat mal atau dari zakat fitrah, boleh ini menerima. Ya, itu namanya gorim. Kalau dia misalkan hutangnya dari hal-hal yang bukan pokok, artinya yang lebih dari kebutuhan, itu tidak ada untuk itu. Naon sebabna? Sabab ngari-ripuh maneh. Aya misalkan datang ka dieu engke teh abdi cinte bulan ieu teh can nyicilan motor, tah eta mah tong diberen gitu. Nyicilan mobil atuna bet nyokot motor ari sia. Nyokot mobil misalkan gitu ya. Nah, itulah kita harus pulah pilih dulu. Ini tanya dulu bekas apa. Kalau termasuk kategori pokok dan dia memang misalkan pinjamnya itu untuk menutupi kebutuhan yang krusial misalkan, berikan. Kalau hanya untuk sekedar menutupi kebutuhan untuk kesenangan dan lain sebagainya, tidak. Ya, tidak masuk kategori gorim, gitu. Dan alhamdulillah untuk gorimin ini rata-rata tidak masuk, sebab tara aya jalma nu datang ngaku boga hutang biasana. Terus sabilillah, ini apa sabilillah? Al murad, ini kata dasar pertama itu sepakat para ulama ini Pak. Sabilillah yang dimaksud adalah ar-rijal al-guzzat al-mutatawwi'una bil jihad difa'an anil Islam. Artinya yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang-orang atau laki-laki yang berperang tapi mutatawwi'un, sukarela, ya, berperang sukarela, bil jihad, dengan jihad difa'an anil Islam, mempertahankan Islam. Itu salah satunya Pak. Dikarenakan dia itu mutatawwi'un, sukarelawan, maka dia mendapatkan bagian dari zakat. Kalau tentara yang sudah mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran dari pemerintah, itu tidak mendapatkan dari zakat. Yang dapat dari zakat sukarelawan saja. Kamra misalkan, kebahala mah kamra, keamanan rakyat, tentara rakyat gitu kan, yang belum ada gaji istilahnya, tapi betul-betul lillahi ta'ala, demi untuk memperjuangkan negara misalkan, ya. Nah itu termasuk jihad yang dimaksud sabilillah. Nah begitu Pak. Terus ketika orang tersebut orangnya berada, dia kaya, tapi dia memang
Mujahid dia ikut berperang gitu dan lillahi ta'ala tidak mendapat gaji, dia tetap mendapatkan bagian dari zakat sebab status dia sebagai mujahid fi sabilillah walaupun dia itu kaya. Itu statusnya seperti itu, Pak, ya. Terus kesininya, Pak, kesininya untuk menjelaskan fi sabilillah itu kalau yang Bapak misalkan punya kitab Fiqh Sunnah atau di Fiqh Sunnah Sayyid Sabik, di situ ada penjabaran agak luas sedikit bahwa sabilillah itu maknanya sabilil khair, jalan kebaikan, walaupun didefinisikan secara sabilillah sabilil khair ini terlalu umum, ya, terlalu umum dan tidak sepakat para ulama tentang pendapat itu. Nah, sabilillah di sini, Pak, yang lebih istilahnya disepakati di samping sabilillah di sini adalah di jalan Allah dengan berperang, juga ada penjelasan khusus tentang fisabilillah di sini adalah orang-orang para pencari ilmu. Wahum at-tullab, mereka itu para santri atau para pelajar, ya, litolabil ilmi liyatafaqahu fiddin, yang memang itu dia memperdalam ilmu agama. Ini masuk kategori sabilillah. Sebab ini sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walaula nafaro min kulli firqatin liyatafaqahu fiddin. Dia itu keluar dari rumah untuk mencari ilmu dan keluar dari ilmunya itulah disebut sabilillah, di jalan Allah. Lamun ayeuna mah jang santri gitu istilahna, Pak. Itu mendapatkan sebab mereka berada di jalan Allah tapakuh fiddin. Mereka itu artinya mempertahankan atau mendalami agama itu untuk mempertahankan agama. Sebab agama tidak akan kuat tanpa ilmu. Kalau perang fisabilillah secara fisik mempertahankan agama, kalau santri itu secara keilmuan mempertahankan agama, maka perjalanannya disamakan itu adalah sabilillah. Dan yang memberikan pendapat seperti ini diantaranya adalah Imam Bukhari sendiri. Ya, di dalam kitab Jawahirul Bukhari di situ ada salah satu makna dari sabilillah adalah tullabul ilmi, para pencari ilmu. Ngan bisi bapak misalkan aya pertanyaan, lamun santri menang kumaha kiaina misalkan, teu kudu mikir bapak teh mah teu kudu dijawab. Bisim kuring oge santri nawae menang komo tah kitu atuh sing ngarti saeutik, Pak. Ini mah ya begitulah eta mah, Pak. Sebab dia sebetulnya kiai juga pencari ilmu, Pak. Jangan salah. Dengan adanya santri dia itu tetap akan mencari ilmu sebab bisi eleh ku santri beakeun pan era. Ya, maka ada di kita itu ada istilah peribahasa murid adalah guru. Murid adalah guru. Sebab dengan adanya murid, guru itu bisa belajar. Bisa belajar lagi sehingga saling atuh Pak eta mah, ya. Para pejuang ilmu. Nah, begitu nya. Ari bapak mah ieu da henteu disebut santri da ieu mah henteu tapakuh fiddin gitu istilahnya. Yang tapakuh itu, Pak, tapakuh itu menghabiskan semua waktu untuk belajar agama, itu tapakuh namanya. Kalau bapak seperti ini taklim saja. Belajar saja. Tapakuh itu keluar dari kampung, terus berdiam di situ, ya. Tidak ada waktu yang lain, hanya belajar dan belajar. Itu namanya tapakuh. Begitu, Pak. Nya, jadi bapak da abdi ge cenah sok ngaos mingguan, berarti abdi ge cenah santri menang lain kitu atuh, Pak. Henteu tapakuh gitu eta, Pak. Itu ya. Terus Ibnu Sabil, siapa Ibnu Sabil? Nah, Ibnu Sabil ini adalah al-musyafir saparon mubahan. Musafir itu artinya orang yang ada di perjalanan. Ya, tapi saparnya sapar mubah. Sapar mubah itu artinya perjalanan yang tidak mengandung kemaksiatan. Ya, perjalanan yang tidak ada tujuan maksiat itu namanya sapar mubah. Ya, seperti silaturahim, berziarah misalkan, atau tadabur alam. Dia sedang bersapar dan kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan
dari zakat itu. Dan ini juga rata-rata tidak ada. Di kita itu rata-rata juga tidak ada, rata-rata gitu Pak. Maka tadi yang saya sebutkan, ketika ada cuma 4, berarti yang 4 lagi nanti dilimpahkan kepada yang lebih banyak mustahiknya. Itu diantaranya. Terus begini Pak, ketika di masalah zakat juga, kadang-kadang ada yang suka memberikan fidyah. Ada nggak Pak di sini? Fidyah. Fidyah itu secara arti itu tebusan. Fidyah itu pengganti. Ya, pengganti. Fidyah ini dalam masalah dalam masalah puasa, ya. Dalam masalah puasa ada beberapa orang yang tidak puasa dan boleh membayar fidyah. Orang yang boleh membayar fidyah itu Pak, orang yang sakit, tidak berpuasa, terus meninggal. Orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, sehingga tidak ada harapan dia untuk berpuasa. Itu fidyah. Atau orang tua yang sudah uzur, yang sudah tidak ada kemampuan untuk puasa, itu pun boleh dengan fidyah. Ya, sebab untuk orang tua yang sudah udur semacam itu nggak bisa. Awas engke besok abah we teu puasa, engke tahun hareup kodoan beuki ripuh atuh tahun hareup mah eta ayeuna we geus ripuh. Katanya komo tahun hareup dikurabkeun bae. Gitu ya. Itu fidyah. Jadi orang yang tidak puasa terus meninggal fidyah. Orang yang sakit tidak diharapkan, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu juga fidyah. Terus orang tua yang udzur lanjut usia, yang tidak ada kemampuan, itu juga fidyah. Terus untuk perempuan yang hamil atau menyusui, perempuan yang hamil atau menyusui itu pun bayar fidyah. Ya, kalau pakai kalau Pak, ya, dia tidak puasanya itu dikarenakan takut ke bayi. Kalau dia tidak puasa, lagi hamil atau menyusui, alasannya takut anak ada apa-apa, maka yang wajib dia lakukan qada dan fidyah. Qada dan fidyah. Qada iya, fidyah iya. Gitu Pak. Ya, kalau dia tidak tidak khawatir kepada anaknya, justru yang dikhawatirkan itu dia sendiri, ya, dianya sendiri. Kalau dipuasakan, wah saya repot ini, ya, itu hanya kodok saja, tidak fidyah. Terus ada manusia atau seseorang yang memang ketika dia tidak puasa, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah, ada juga Pak. Ini, ya, kodok itu wajib, fidyah itu wajib. Nah, nugelo eta mah Pak gitu nya. Matak bilih bapak teu hoyong fidyah, teu hoyong puasa ngodoan. Oh kitu tadengdekeun saeutik. Gitu. Ya. Terus ada yang wajib qada saja tapi tidak fidyah, seperti kita misalkan tidak ada kemampuan dikarenakan sakit, capek atau di perjalanan. Wah, dalam Al-Qur'an disebutkan wa mangkana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sakit atau misalkan di perjalanan kita tidak puasa, itu wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Itu Pak, ya. Nah, untuk di perjalanan, ini perjalanan yang mana maksudnya? Perjalanan yang boleh mengqosor dan menjamak salat. Ya, bukan perjalanan asal perjalanan. Puasa ripuh reka ujung berung we melaksanakan perjalanan lain gitu. Tangsa ngeunahna we perjalanan yang bisa jamak dan qosor gitu. Ka Tasik misalkan, ya, Ciamis itu boleh. Bahkan untuk 3 madhab Pak, untuk 3 madhab ya. Maliki, Imam Ahmad, terus siapa? Imam Hanafi. Itu mereka mengutamakan berbuka puasa ketika di perjalanan daripada puasa. Kenapa? Itu rukhsah. Rukhsah itu kebaikan dari Allah.
kebaikan tidak semestinya untuk ditolak. Muncul orang Sunda mah teu sae nampik rezeki, nampik pangasih, cenah gitu. Gimana, Pak? Nah, iya makanya saya belum selesai ini, Pak. Kan ini tiga madhab ini. Nah, madhab Syafi'i justru mengutamakan saum. Ayatnya yang barusan modek diomongkan babi teh. Nah, itu Imam Syafi'i kepatokannya ke sana. Wa angtasumu khairul lakum, tapi puasa lebih baik untukmu. Nah, Imam Syafi'i ngambilnya yang ini. Kalau yang lain, masakat tidak masakat di perjalanan bagus. Buka, sabab itu kebaikan. Kata Allah, kebaikan tidak boleh ditolak. Cenah kitu teh cek nu itu dalilna kitu. Ya, ai cek Imam Syafi'i mah kieu we ayeuna mah ye. Kira-kira kuat mah alus puasa, mun teu kuat alus buka, itu madzhab Syafi'i gitu, Pak. Itu nya teh naon keadaannya. Kalau yang lain rek kuat rek henteu mending buka gitu. Madzhab Syafi'i tidak. Ya. Kuat alus puasa, repot tong ngariripuh maneh. Nya nepikeun ka sepa, nepikeun ka kieu misalkannya gitu. Ku sabab naon? Mempertahankan puasa. Ari salat henteu di perjalanan teh pan teh hidang nu kitu teh. Mararodel ari puasa ari non nepikeun ka burial buncelik eta nahan lapar. Nya ari salat nu pokok dihare-harekeun pan belegug nu kitu teh kade teh. Ulah. Terus masalahnya fidyahnya itu kapan dilakukan? Nah, kapan dilakukan? Fidyah itu mah sebetulnya mah tidak ada ketentuan wajib begini, tidak. Ya, fidyah itu bisa tiap hari dilakukan. Hari itu tidak puasa keluarkan. Hari itu tidak puasa keluarkan. Bisa dicicil seperti itu. Bisa engkewe lah sakumaha cenah yeuna. Atau puasana. Pake sabulan campleng akhir bulan keluarkan gitu. Itu fidyah mah. Terus fidyah itu harus dengan apa? Nah, ini yang jadi masalahnya. Harus dengan apa gitu, Pak? Ya. Fidyah itu di dalam Al-Qur'an dinyatakan fidyatu ta'amu miskin, fidyatun ta'amu miskin, atau di qiraat lain fidyatu ta'amu masakin, ayatnya teh. Ya, qiraatnya beda. Makanan untuk miskin. Makanan untuk miskin itu hanya satu di situ. Kalau sodako, kalau zakat kan yang tadi innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin sampai 8. Kalau ini satu saja, diberikan kepada miskin. Boleh ke fakir? Boleh. Jadi di antara dua ini, fakir dan miskin, artinya miskin saja boleh, apalagi fakir. Tidak diberikan ke sabilillah, tidak diberikan ke gorimin, tidak diberikan ke yang lainnya. Ya, makanya di sini nanti kalau ada yang fidyah pisahkan, Pak. Pisahkan, fidyah. Tong dihijikeun jeung zakat, sebab bukan zakat. Bukan zakat dan aturannya pun tidak sama. Ya, gitu. Nah, ini masalahnya boleh dengan uang tidak? Ya, punten Pak, boleh dengan uang tidak? Boleh. Kenapa? Fidyah saja, ya, zakat saja itu boleh dengan uang. Padahal zakat fitrah itu, ya, 3 madhab itu menyebutkan wajib dengan makanan pokok. Hanya Hanafi saja yang boleh dengan uang, itu pun ijtihad. Nah, kalau itu misalkan zakat yang pokok saja boleh dengan uang, fidyah pun boleh. Berapa ukurannya? To'amu miskin, to'am itu makanan. Makanan untuk miskin. Makan yang dimaksud adalah makanan pokok, makanan yang mengenyangkan. Itu Pak, tong diberi jajan baso da moal wareg. Gitu, bawa ke Padang gitu tah istilahna teh nya. Nasi Padang teh sebab eta nu ngaganjel mah, Pak. Nah, berarti makanan untuk 1 hari, Pak. Likul yaumin begini. Jadi kalau dengan uang itu begini, Pak. Di kita itu makan kan cuma 2 kali ya. Pagi sore. Nah, hitungan pagi sore saja 1 hari itu berapa? 2 kali, Pak, untuk makanan malam. Di urang mah teu aya makan malam, Pak. Eta mah nyesakeun sore we makan salam satemeakeun sore. Itu di kita itu tidak ada khusus. Ya, kita itu pagi sore selesai. Lamun peuting eta mah kakaratak ngaranna oge eta mah. Bisa lapar kieu cenah. Teu mah kakaratak, bahkan eta mah ada larangan makan malam. Apalagi langsung tidur, kolesterol cenah Pak, ayeuna teripu cenah gitu.
Nah itu 2 saja. 1 kali makan berapa? Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah, yang normal-normal saja. 10.000 boleh? 10.000 ya, yang 10.000 misalkan. Kalau bisa berarti pagi sore itu 20.000. Kalau mau dengan uang 20.000 gitu, tetep Pak. Kalau mau dengan makanan pokok seperti dengan beras itu boleh. Likuli yaumin mudun, 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang sedikit. Ya, 1 liter kurang. Gimana kalau misalkan 1 kilo lebih bagus? Sehari 1 kilo misalkan keluarkan. Boleh dengan seperti itu, boleh. Silakan. Ya, maka kalau tidak puasa 1 bulan misalkan, ya, kebetulan bulannya itu misalkan 29, berarti 29 kilo. Kan 1 bulan itu tidak mesti 30 hari, Pak. Ya, maka puasa itu bukan 30 hari tapi 1 bulan. 1 bulannya kumaha eusina we. Nu 30, nu 28. Itu ngan pedah can pernah teh puasa teh 28 poe nya Pak nya. Lamun 28 sering. Itu ya. Nih yang puasanya hari Minggu itu 29 hari biasanya guys nanti puasanya. Yang dari Sabtu 30 teteh Pak. Tapi ganjaran sarua ada sabulan. Panina Qur'ana ge pamang syahida minkum syahra. Kalau 1 bulan itu sabulan we atos 30.000. Nah gitu Pak. Matak cek abdi ge puasa mending ngilu anu paneuri lebaran mending ngilu nu ti heula gitu tame tere. Sabab ayeuna mah geus aya nu lebaran. Offset. Nah gitu Pak ya. Terus begini. Biasanya mohon maaf, perempuan ini kasus nih Pak banyak terjadi. Perempuan itu ya apalagi masih muda, hamil, kebetulan tidak puasa. Ya. Setelah tidak puasa, dia tidak bisa mengkodok. Kenapa? Menyusui. Dikarenakan menyusui, dia tidak bisa mengkodok. Akhirnya datang Ramadan baru, Pak. Ya, Ramadan baru. Hamil deui, Ramadan deui. Tunji. Unggal Ramadan, unggal sih, misalkan gitu. Ya, terus ngalahirkeun, terus budak 12 mangkaning. Misalkan berarti selama 12 tahun dia tidak mampu puasa. Bukan sengaja tidak puasa, tapi memang situasinya tidak puasa oleh alasan yang dibenarkan syara. Tidak berdosa, Pak. Syar'i dia. Ya, sanu ieu na nu boga lalakona salakina teh mikir eta. Ayo misalkan lahir deui sampai 12 kali Ramadan. Ini mah lebih dari Bang Toyib, Pak. Bang Toyib mangan 3 kali puasa 3 kali lebaran, iman nepi ka 12 misalkan. Nah, setelah anak gede-gede sudah tidak melahirkan lagi, misalkan ya. Dia itu mengkodok. Kodok teh ya. Terus yang 12 itu alasan tidak puasa dikembalikan yang tadi. Tidak puasa teh takut ke anak apa takut ke diri? Kalau takut ke anak berarti 2. Kodok dan fidyah. Kalau takut ke dirinya saja berarti hanya kodok. Tapi 1 tahun lewat ini ada denda. Nah, dendaan 1 tahun itu 1 mud. Lewat 1 tahun 1 mud, 2 tahun 2 mud, lewat 3 tahun 1 mud gitu. Jadi nanti puasa yang 12 berarti ini berapa tahun ini dendanya. Terus yang ke-11, yang ke-10, terus berapa tahun lewatnya itu? 1 tahun 1 mud dendanya. Itu ya. Sebab memang sudah keluar dari apa namanya istilahnya? Jatuh tempo. Jadi denda gitu melampaui jatuh tempo gitu ya. Itu mud istilahnya. Begitu Pak ya. Jadi yang punya kodoan terus misalkan terlewat beberapa tahun, 1 tahunnya 1 mud. 12 tahun 12 mud. Nah, gitu misalkan itu Pak ya. Nah, kalau yang ini mah kan 12 tahun itu tiap tahun tidak. Berarti yang pertama 12 mud, yang ini 11 mud, ini 10 mud, terus gitu Pak. Gitu ya. Kalau seperti itu diantaranya. Dan ini sudah keterlaluan sampai jam 7 kurang 1/4. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.